Berjumpa kembali dengan Ibu. Saya, Ibu Yunianti Dwi Rinukti. Hari ini kita akan belajar tentang novel. Membaca novel tentunya sangat digemari. Kita semua suka membaca novel. Apalagi kalau ceritanya menarik. Nah, kali ini sebelum kita membaca novel, menikmati novel, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Mari kita simak video berikut. Materi Bahasa Indonesia kelas 12, menikmati novel. Contoh novel terkenal antara lain ada Jejak Langkah, karya Pramoedya Anantatur, juga Bumi Manusia, masih karya Pramoedya, Anak Semua Bangsa, Rumah Kaca, ini semua karya Pramoedya Anantatur. Kemudian ada Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari. Kemudian Harimau karya Mokhtar Lubis. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. 2. Menganalisis isi dan kebahasaan novel. 3. Menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. 4. Merancang novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Definisi novel. Novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku, serta konflik-konflik yang terjadi dengan orang lain. Unsur-unsur yang membangun novel adalah unsur intrinsik. Pengertian unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang secara tidak langsung ikut serta dalam membangun sebuah cerita. Berikutnya, unsur ekstrinsik. Pengertian unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra yang juga memiliki pengaruh terhadap isi suatu karya sastra. Unsur intrinsik novel meliputi tema, yaitu pokok pembicaraan, plot atau alur cerita, tokoh dan penokohan atau watak, latar atau setting, yaitu tempat terjadinya cerita, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik novel meliputi unsur biografi penulis, unsur sosial penulis, unsur nilai, dan lain-lain. Unsur intrinsik novel. 1. Tema, yaitu pokok pembicaraan. Tema adalah pokok pikiran, gagasan utama, dasar cerita yang dipercakapkan. Tema adalah dasar kita membuat sebuah cerita. 2. Plot atau alur cerita, yaitu jalan cerita sebuah novel dari awal cerita sampai cerita itu selesai. 3. Tokoh dan penokohan atau watak. Tokoh adalah orang yang menjadi pelaku dalam sebuah novel. Penokohan adalah watak atau karakteristik dari tokoh yang ada dalam cerita. Berdasarkan jenis watak, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis.
Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki karakter baik atau disebut juga hero of the story. Karakternya bisa bermula dari sifat buruk, yaitu nakal, kasar, jahat, yang berkembang menjadi baik. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki karakter jahat. Sedangkan tokoh tritagonis adalah tokoh penengah. 4. Latar atau setting. Tempat terjadinya cerita. Latar atau setting adalah hal yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana cerita itu terjadi. Tempat misalnya di sekolah, di rumah, di jalan, dan sebagainya. Waktu misalnya pagi, siang, malam, dan suasana misalnya menegangkan, menakutkan, menyenangkan, dan sebagainya. 5. Gaya bahasa adalah ciri khas penulis dalam menulis novel untuk pemilihan kata dan bahasa yang digunakan. 6. Sudut pandang atau point of view, yaitu cara pandang pengarang menempatkan diri dalam sebuah cerita. Sudut pandang atau point of view meliputi sudut pandang orang pertama. Pengarang menggunakan aku, saya di dalam bercerita. Sedangkan sudut pandang orang ketiga, pengarang menggunakan ia, dia, mereka, dan nama tokoh. 7. Amanat atau pesan, yaitu pesan yang akan disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan yang terkandung dalam novel yang dapat diambil maknanya oleh pembaca. Unsur ekstrinsik novel meliputi unsur biografi penulis, unsur sosial penulis, unsur nilai, dan lain-lain. 1. Unsur biografi penulis, yaitu latar belakang penulis, meliputi tempat tinggal penulis, keluarga, pendidikan, dan lingkungan, dan sebagainya. 2. Unsur sosial penulis, yaitu keadaan sosial akan mempengaruhi isi dan cerita sebuah novel. Keadaan sosial itu meliputi politik, ekonomi, dan sosial. 3. Unsur nilai, yaitu nilai-nilai yang sering diangkat oleh pengarang dalam cerita. Bisa nilai budaya, nilai moral, dan sebagainya. Baik, sampai di sini penjelasan Ibu tentang novel. Kita akan lanjut dengan tugas-tugas yang akan Ibu sampaikan selanjutnya.